Pengkreditan pajak masukan oleh kelompok 3. Pengkreditan pajak masukan adalah mekanisme yang digunakan pengusaha kena pajak, PKP, untuk mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang telah dibayar dalam rangka kegiatan usaha. Jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, PKP dapat melakukan kompensasi atau mengajukan restitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, pajak masukan dapat dikreditkan jika tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Contohnya, pajak masukan dalam dokumen PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik dapat dikreditkan apabila mencantumkan nama, NPWP NIK, atau email pembeli sesuai administrasi DJP. Pedoman pengkreditan pajak masukan untuk PKP tertentu. Pedoman ini diberikan untuk mempermudah PKP skala kecil yang kesulitan melakukan pencocokan satu persatu antara pajak masukan dan pajak keluaran. Penghitungan PPN dalam pedoman jenis penyerahan, presentasi pajak masukan, PPN disetor. Barang kena pajak, BKP. Pajak masukan dianggap 70% dari pajak keluaran, sehingga PKP hanya menyetor 30% dari PPN. Dengan tarif 11%, maka PPN efektif yang dibayar adalah 3,3% dari omset asa kena pajak, JKP. Pajak masukan dianggap 60% dari pajak keluaran, sehingga PKP menyetor 40% dari PPN. Dengan tarif 11%, maka PPN efektif yang dibayar adalah 4,4% dari omset. Dengan demikian, PPN yang harus disetor dihitung sebagai PPN JK PPK 60% PK sama dengan 40% X PK PPN BK PPK 70% PK sama dengan 30% X PK 99. Syarat dan ketentuan penggunaan pedoman penghitungan pajak masukan. 1. Syarat penggunaan. Pedoman dapat digunakan jika peredaran usaha Rp 1.8 miliar pada 2 tahun sebelumnya, atau wajib pajak baru dikukuhkan sebagai FKP. Pemberitahuan ke KPP. PKP wajib mengajukan pemberitahuan tertulis ke KPP. Disampaikan paling lambat saat batas waktu SPT masa PPN pertama dalam tahun pengganaan. Saat batas waktu SPT pertama setelah dikukuhkan sebagai PKP. 4. Omset melebihi batas. Jika omset dalam tahun berjalan melebihi 1 miliar rupiah, PKP harus kembali ke mekanisme normal mulai masa pajak berikutnya. 5. Penggunaan kembali dapat digunakan lagi jika syarat omset atau PKP baru terpenuhi kembali. Pelaporan SPT masa PPN. Berbeda dengan ketentuan umum, PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan melaporkan SPT masa PPN dengan format tersendiri. SPT tersebut terdiri atas 1. Induk SPT masa PPN. 2. Lampiran SPT masa PPN yang terdiri atas Formulir A1 daftar ekspor BKF berwujud, ekspor BKF tidak berwujud, dan Atan ekspor JKP. Formulir A2 daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Formulir B3 daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan Atan yang mendapat fasilitas, dan formulir C daftar PPN atau PPN dan PPBM yang dipungut oleh pihak lain. Syarat pengkreditan pajak masukan. Agar pajak masukan dapat dikreditkan, terdapat syarat formal yang harus dipenuhi, yaitu harus memiliki faktur pajak yang sah. Faktur pajak tersebut wajib memenuhi syarat formal. 1. Syarat formal faktur pajak. Faktur pajak dianggap sah secara formal apabila diterbitkan dan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan pasal 13 ayat 5 UU PPN. Faktur harus memuat identitas penjual BKP JKP, identitas pembeli atau penerima jasa, jenis barang, jasa, harga atau penggantian, potongan harga, PPN dan PPB dan tanggal faktur, nama dan tanda tangan pihak yang berwenang. Pengeluaran berhubungan dengan kegiatan usaha, misalnya produksi, distribusi, pemasak, atau manajemen. 2. Pengeluaran terkait dengan penyerahan yang terutang PPN. Artinya, meskipun pengeluaran terkait usaha,
pajak masukan tidak dapat dikreditkan A. Pengeluaran tersebut tidak berhubungan dengan penyerahan yang dikenai PPN. 3. Batas waktu pengkreditan pajak masukan. Secara umum, pajak masukan harus dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan pajak keluaran. Jika belum dilakukan, pajak masukan masih dapat dikreditkan dalam maksimal 3 masa pajak berikutnya sejak masa pajak faktur diterbitkan, sesuai pasal 9 ayat 9 UU PPN. Syarat dan ketentuan penggunaan pedoman penghitungan pajak masukan. 4. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan pasal 9 ayat 8 UU PPN, pajak masukan tidak boleh dikreditkan apabila berasal dari 1. Perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. 2. Faktur pajak tidak memenuhi ketentuan, misalnya tidak lengkap, salah format atas tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli, penerima jasa. 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar negeri yang faktur pajaknya sesuai ketentuan pasal 13 UU PPN. 5. Pengkreditan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP dengan batas maksimal 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Pajak masukan bagi PKP yang belum berproduksi. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, PKP yang belum mulai produksi tetap boleh mengkreditkan pajak masukan, tidak hanya terbatas pada barang modal. Pengkreditan mengikuti ketentuan umum, namun, relaksasi ini hanya berlaku selama maksimal 3 tahun sejak dikukuhkan sebagai PKP. Kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Meskipun pajak masukan pada prinsipnya dapat mengurangi pajak keluaran, ada kondisi tertentu di mana pajak masukan tidak boleh dikreditkan oleh PKP. Hal ini mengacu pada pasal 9 ayat 8 UU PPN dan aturan turunannya. 1. Tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Pajak tidak dapat dikreditkan jika perolehan BKP/JKP tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha, seperti yang tidak mendukung produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen. Faktur pajak tidak memenuhi ketentuan. Tidak dapat dikreditkan faktur tidak lengkap, salah format, mencontohkan nama, alarmusi, dan NPWPs. Faktur minimal harus memenuhi informasi sesuai pasal 13 ayat 6 UU PPN seperti identitas, jenis barang jasa, nilai tranmakai, PPN PPARM, nomor sen faktur, dan tanda tangan. 3. Pajak masukan terkait penyerahan yang dibebaskan dari PPN. Sesuai dengan pasal 29 AFAD 1, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. 2. Penyerahan BKP strategis, JKP strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang tidak dapat dikreditkan. 4. Pajak masukan terkait penyerahan dengan PPN besaran tertentu. Untuk PKP yang memangat PPN besaran tertentu, pajak masukan terkait penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tarif besaran tertentu sudah dianggap mengakomodasi pajak. 5. Pajak masukan terkait kegiatan membangun sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 331 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah Papcan sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. 7. Pelaporan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Walaupun tidak dapat dikreditkan, pajak tersebut tetap wajib dilaporkan dalam SPT masa PPN pada LB1. 6. Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak pedagang eceran. PKP yang melakukan penyerahan kepada konsumen akhir dapat menerbitkan faktur pajak pedagang koeran. Faktur pajak pedagang eceran dibuat tanpa mencantum identitas pembeli dan tanpa tanda tangan. Sebagai konsekuensinya, sesuai pasal 50 ayat 10
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03/2021, pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak pedagang eceran tidak dapat dikreditkan.